Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kang Ajat. Gimana kabarnya, Bu Clara? Sehat, baik. Pin? Sehat, sukses, semangat terus. Dan gimana Pak Fahmi? Tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa. Bahasa Kiai itu, bahasa Kiai. Betul. Kita akan kembali berbincang santai, menyampaikan gagasan, berbagi di ID Edu Talk Kamis malam. Dan malam hari ini kita mengangkat tema tentang sebetulnya sudah siapkah tahun 2021, tepatnya di semester genap ya, tahun ajaran 2020-2021, kita ini akan membuka sekolah dengan pengajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini angkanya masih sangat tinggi. Nah, apa yang menjadi catatan penting bagi orang tua, bagi guru, bagi pemerintah, bagi masyarakat semuanya untuk bisa menjadikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini memang sesuai dengan tujuannya, membuat pendidikan lebih baik, tidak menjadi justru salah satu jalan penyebaran COVID-19 yang semakin masif, itu yang tentu tidak diharapkan ya. Jadi butuh perhitungan yang sangat matang, dan mudah-mudahan malam hari ini ada banyak muncul dari teman-teman saya ini ya, berbagai pandangan untuk memberikan gambaran bagi para stakeholder pendidikan untuk menyambut 2021. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Pinondang. Pak Pinondang, apa catatan-catatan penting yang ingin Pak Pinondang sampaikan terkait dengan 2020 yang sudah kita jalani dan menuju 2021, terutama kebijakan tatap muka? Ya, terima kasih Kang Ajat. Jadi pertama kita tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan kita ya, secara nasional untuk mencerdaskan anak-anak bangsa semua. Tapi juga kita diperhadapkan pada situasi di mana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya mulai dari bulan Maret sampai sekarang belum terselesaikan, bahkan sampai tahun depan pun masih diprediksi belum bisa terselesaikan ini masalah COVID. Dengan adanya COVID ini tentu menjadi tujuan utama juga adalah kesehatan dari seluruh masyarakat, khususnya kalau kita bicara pendidikan yang terlibat di dalam pendidikan sendiri. Nah, dua hal ini adalah menjadi kunci penting di dalam pelaksanaan pendidikan ke depan. Kalau kita lihat apa yang terjadi selama 2020, maka ada banyak masalah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, sistem pembelajaran PJJ online itu sendiri kita tidak siap. Nah, ini harus disiapkan di 2021. Jangan lagi perkaranya sama gitu. Jangan sampai seperti keledai yang minyak lubang yang sama terus-menerus gitu. Kita harus berubah. Kita harus pikirkan bagaimana di 2021. Yang kedua adalah bahwa model seperti apa yang akan kita pakai di new normal 2021. Saya yakin kalau kita langsung full tatap muka tidak mungkin, nggak siap. Jadi mungkin yang paling bisa adalah kombinasi atau blended ya, blended learning itu atau hybrid. Banyak orang bilang hybrid, dikombinasikan mana yang harus tatap muka, mana yang online gitu. Nah, untuk mempersiapkan ini tentu ada sistem yang harus dibentuk, apa aja dan berapa lama online dan apa saja pelajaran di offline atau yang tatap muka dan berapa lama gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau toh tatap muka, berarti kan ada standar prosedur yang baru yang harus dipatuhi atau
dijalani supaya semua berjalan baik. Dengan catatan 2 tujuan tadi berjalan dengan baik gitu. Nah, ini bagaimana? Ini pertanyaan. Sampai saat ini saya belum melihat ya di sekolah-sekolah simulasi aja belum ada gitu loh. Artinya simulasi dalam arti ada rancangannya, lalu rancangan itu dicoba diaplikasikan secara simulasi belum ada. Padahal 2021 tinggal berapa hari lagi. Gitu. Ada sebagian tapi tidak semua, Pak Pin. Oh ya, ada sebagian. Ya saya lihat di universitas juga Petra udah, tapi yang lain belum ada belum melakukan. Memang ya, tapi maksud saya di situ adalah apalagi yang anak-anak ini, anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya, yang notabene kebiasaan yang lama itu untuk berubah kepada kebiasaan baru nggak mudah. Jadi kalau nggak dilatih atau dibuat langkah demi langkah, maka itu menjadi susah gitu. Baik. Saya kira itu persoalan yang perlu dipikirkan bersama. Jadi bicara tentang PJJ yang memang banyak catatan dan kalaupun itu akan diterapkan di 2021 tentu harus lebih baik. Tadi Pak Pin menyampaikan ada kombinasi ya offline dan online atau luring dan daring atau hybrid tadi yang disampaikan. Berikutnya bagaimana juga penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan tatap muka. Sekarang saya ingin sebelum ke Pak Fahmi kita ke Bu Clara terlebih dahulu. Apa Bu Clara catatannya? Mungkin ada hal lain yang mungkin tidak hanya sekolah sebetulnya ya. Ini problem utama juga ada di rumah. Iya, terima kasih Kang Ajat. Jadi banyak keluhan, saya yakin terlalu banyak keluhan bahkan disampaikan oleh para orang tua tentang masalah yang dihadapi saat mendampingi anak-anak dalam proses belajar di rumah selama masa pandemi ini. Bagi mereka memang luar biasa lelahnya, hampir 6 bulan ya, satu semester ini bagaimana mereka harus menjadi guru plus guru BK. Nah, saya punya pengalaman ini, baru aja tadi sore. Jadi ketika saya sedang membetulkan kacamata, si yang punya toko kacamata ini bercerita bagaimana lelahnya dia mendampingi anaknya itu SMP kelas 2. Saya tuh ngebatinnya gini, udah kelas 2 SMP masa sih mesti diomel-omelin untuk belajar? Harusnya kalau sudah 13, 14 tahun harusnya udah jauh lebih baik kalau misalnya dia mengatakan anaknya tuh masih SD. Aku masih lumrah mendengar cerita beliau gitu loh. Ini SMP, bapaknya bercerita dia harus menjadi guru mengajar mendampingi anaknya plus menjadi bimbingan konseling. Kok mending bimbingan konseling anaknya, ini bimbingan konseling anak dan istrinya. Jadi konflik gitu ya di rumah. Tidak ada pertengkaran antara suami dan istri gitu loh. Bagaimana istrinya sudah gemes ngajarin anaknya untuk disiplin, marah-marah, bapaknya juga harus konsen ngajarin anaknya untuk belajar gitu. Itu deh. Masalah-masalah itu sudah sangat membuat stres, emosi yang sering membuat anak-anak jadi menjadi tidak kondusif ya untuk menjadikan satu dalam suasana belajar. Lalu belum lagi keterbatasan perangkat pendukung dalam pembelajaran. Misalnya ketika anak itu untuk anak SMP ya, saya bicara SMP, itu banyak misalnya praktek-praktek biologi, fisika yang tadinya ada di lab terpaksa kan tidak diadakan, disuruh nonton saja via via online kayak gitu. Dan ini juga menjadi satu kendala yang membuat orang tua menjadi lelah karena apa? Si anak itu beralasan masih banyak tugas, masih harus ada yang dikerjakan. Padahal sesudah itu dia main game. Nah, itu yang akhirnya orang tua tadi saya tanya, jadi Bapak memilih online atau offline? Ah, kalau gini ceritanya, saya pilih offline aja lah gitu. Sama halnya dengan asisten rumah tangga saya nih, dia bilang ke saya, Bu, saya sudah tanda tangan. Tanda tangan apa? Iya, saya setuju buat anak saya sekolah 2 kali seminggu. Sudah tatap muka nanti per Januari. Oh iya? Oh kamu berani? Saya bilang gitu. Ya Bu, daripada di rumah kebanyakan main game katanya gitu. Terus bikin tugas juga jadinya nyontek-nyontekan sama temennya. Jadi ada
semacam apa ya, krisis ya. Orang tua saat ini sudah mengalami krisis. Ada juga sebagian orang tua yang lebih memikirkan tidak masuk sekolah itu memang ya, pure karena betapa bahayanya pandemik COVID-19 ini gitu. Jadi semua akumulasi permasalahan emosi dan psikologis anak-anak di rumah ini sebenarnya harus mendapat perhatian dari semua stakeholder lembaga pendidikan. Nah, apalagi kita mau memberlakukan tatap muka. Seperti itu Kang Ajat. Baik, tapi tidak berarti pada saat tatap muka apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua itu lepas ya. Ya, betul, betul itu, betul. Oke, tapi gambaran yang diceritakan oleh Bu Yanti ini harus juga menjadi catatan penting bagi guru nantinya. Skala prioritas apa yang harus dilakukan karena ternyata terjadi perubahan mental yang sangat signifikan pasti ya, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa jadi kebiasaan itu adalah kebiasaan yang kontraproduktif dengan semangat belajar. Mungkin nanti kita bahas lagi. Sekarang ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, apa yang menjadi catatan Anda untuk tatap muka di 2021? Silakan. Iya. Beberapa hari yang lalu saya mengadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke Jakarta, ke DKI Jakarta. Kita mengumpulkan 100 kepala sekolah. Kemudian dibuatlah survei pada mereka. Kira-kira kalau nanti Januari tanggal 4 kita akan mulai pembelajaran, setuju atau tidak dengan protokol, dengan SOP, dengan segala macam yang harus mereka lakukan. Dari hasil survei itu, ini datanya agak ini ya. Dari 100 sekolah itu 70 sekolah tidak setuju. Oke. Ya, benar. Ya, 70 sekolah benar. Itu betul. Ya. Jadi 70%-nya tuh tidak setuju. Karena ini menyangkut dengan sarana prasarana ya. Karena biaya yang harus mereka keluarkan untuk hand sanitizer, untuk swab, untuk lain-lain berat gitu. Anggaran itu kalau mereka keluarkan semua, bagaimana buat gaji guru karena mereka swasta. Nah ini yang saya lihat gitu. Akhirnya sih dipilih sekolah-sekolah yang memang punya ruang terbuka untuk mengadakan pembelajaran di lapangan atau di luar yang memungkinkan mereka bisa melakukan pembelajaran secara offline dengan kapasitas yang terbatas, tapi di luar ruangan. Ini yang akhirnya menjadi solusi. Dari 100 sekolah itu ada beberapa sekolah yang siap mengadakan pembelajaran di luar ruangan. Yang penting mereka tetap belajar. Kira-kira begitu Kang Ajat. Baik. Ini satu hal yang menarik. Kalau tadi dari persepsi orang tua, Bu Clara menyampaikan, dan memang ada beberapa survei juga yang dilakukan oleh Kompas, begitu kan, yang menunjukkan banyak orang tua yang ingin ya atau setuju dengan sekolah tatap muka, tetapi untuk apa yang ditemukan oleh Pak Fahmi, sekolah belum siap ya dan merasa tatap muka itu menjadi beban tersendiri bagi sekolah, begitu ya Pak Fahmi ya? Betul, betul. Ya, ini akhirnya, dua hal yang bisa seru begitu kan, karena apa? Karena lagi-lagi di tahun 2021 akan sangat mungkin tidak terjadi keseragaman. Nah, Pak Pin, kalau tidak seragam seperti itu lagi, apakah SKB 4 Menteri yang memungkinkan adanya pembukaan tatap muka justru akan lagi-lagi membuat peta pendidikan ini yang maju tambah maju, yang ketinggal tambah ketinggal? Ya, jadi memang itulah gunanya kebijakan dan standar prosedur yang baku gitu ya, kalau dibuat dengan baik. Harusnya kalau kita lihat nih ada dua persoalan nih. Si sekolah mengatakan dirinya nggak siap, si orang tua mengatakan ya udahlah, gue udah capek nih, kan gitu kira-kira. Sebab dia nggak punya bakat untuk itu kira-kira gitu. Nah ini dalam kondisi gini kalau anak-anak dilepas ya gitu ya, dilepas, maka apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan amburadul, nggak akan siap. Jadi oleh karena itu, kalau saya mengatakan, dulu udah pernah juga kita bilang tuh,
sebaiknya itu Diknas Pendidikan Nasional, Kemendiknas ya, mengumpulkan semua kepala dinas dan betul-betul sesuai dengan peta zona pandemi COVID-nya masing-masing gitu ya. Karena ada juga di daerah yang sebenarnya nggak terlalu pengaruh banget itunya jumlah yang penyebaran COVID-nya gitu. Jadi itu bisa dibuat metode yang bagus dan dengan mengundang kepala dinas itu dan melatih mereka gitu supaya itu ditransfer ke sekolah-sekolah dan akhirnya nanti sekolah-sekolah itu memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan. Jadi ada bimbingan secara langsung begitu ya. Baik, Iya. Pak Fahmi, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh sekolah supaya mereka siap tadi? Apakah bimbingan tadi yang disampaikan oleh Pak Pin kalau seandainya ada program-program bisa membantu kesiapan itu atau lebih ke misalnya anggaran atau memang infrastruktur yang memang sama sekali tidak memungkinkan adanya tatap muka? Ya, memang kalau sekolah perlu ya bimbingan dari pengawas, dari ya instansi yang terkait lah. Itu perlu sekali. Tapi lebih dari itu, saya melihat di beberapa sekolah itu bukan mempertimbangkan setuju atau tidak setujunya orang tua siswa atau sekolah ingin dibuka atau tidak, bukan. Tapi dipertimbangkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga yang kompeten. Misalnya kalau di kalangan Muhammadiyah itu ada MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center. Menyatakan ini enggak gelombangnya tuh bukan naik turun, tapi gelombangnya tuh ke atas terus gitu jumlah itunya korban yang berjatuhan. Berdasarkan pertimbangan itu ya walaupun nanti barangkali ada pengawas, ada sarana juga sebagainya, tetap keselamatan jiwa lebih utama. Saya kira itu yang dipertimbangkan. Jadi isunya adalah lebih kepada pandemi COVID-19 ini masih belum menuju puncak memang ya. Ada beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa Indonesia ini belum sampai puncaknya. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi belum berakhir, karena memang nampaknya masih butuh kesabaran yang panjang begitu, dan itu yang menjadi pertimbangan beberapa sekolah yang tadi Pak Fahmi sampaikan untuk tidak dululah tatap muka begitu ya. Betul. Baik, Bu Clara, kalau ketemu antara orang tua yang stres dan tadi ada pandangan sekolah yang mempertimbangkan soal urusan kesehatan sehingga dia lebih memilih untuk tetap belajar di rumah, ini anaknya gimana dong? Ya, sebenarnya gini, belum terlambat sih kalau misalnya ini kita kan nanti ada waktu libur Natal dan Tahun Baru ya. Iya, mulai besok libur. Iya, belum terlambat bagi stakeholder kita, stakeholder pendidikan kita gitu untuk melakukan satu terobosan. Misalnya gini, Kang Ajat, saya sih lebih setuju dari awal kan saya sudah bilang, baiknya karena masa pandemik biar aman tatap muka, habisin dulu deh setahun ini anak-anak benar-benar belajar di rumah gitu loh. Karena di negara lain pun yang tadinya sekolah dibuka sekarang ditutup lagi. Jadi baiknya sih langsung keluar aja kebijakan bahwa setiap sekolah punya keleluasan untuk mengadaptasi kurikulum secara mandiri. Karena ini juga menjadi satu beban buat para guru, para dosen juga yang harus mengejar RPS lah, apalah itu loh, yang target-target yang harus dicapai. Jadi saya masih ingat dulu Pak Pin pernah mengatakan ketika anak itu berada di lokasi perairan, oke diadakanlah project gitu, project based learning PBL itu misalnya yang memetakan permasalahan lokal, ya lu dikemas menjadi satu ilmu yang menjadi kesatuan. Jadi di mana itu bisa matematikanya, bisa IPA-nya gitu loh. Ini yang akan membuat anak-anak akan berpikir critical thinking-nya itu akan semakin tajam dan itu juga akan memudahkan bagi para guru. Jadi nilainya bukan hanya benar atau salah, tapi kreativitas dari cara berpikir anak itu akan lebih dengan kurikulum mandiri ini itu akan jadi anak-anak menjadi lebih fun di rumah ya. Orang tua juga jadi ikut belajar. Baik.
Tapi kalau bicara tentang kurikulum khusus kan sudah dikeluarkan sebetulnya, Bu Klar. Iya, jadi gini, kurikulum 2013 kan itu sebenarnya saya setuju dengan kurikulum 2013 karena itu bukan kayak kurikulum zaman dulu kita yang harus menghafal. Zaman dulu, zaman saya itu SD harus menghafal nama-nama menteri. Kalau sekarang kan enggak ya, apalagi menterinya diganti-ganti. Korupsi soalnya. Kalau dulu kan nggak ada. Ups, salah. Tapi maksud saya gini, jangan lagi ada penyeragaman pengetahuan untuk saat ini saja. Jadi apa ya, pengecualian. Tapi Jadi kalau kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, gitu kan, bukankah itu juga tujuannya bahwa guru boleh memilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing? iya, tapi pada prakteknya guru itu masih banyak teman-teman kita guru yang mengadap yang tatap muka dipindahkan ke online yang akhirnya membebankan siswa dan juga orang tua. Itulah yang menjadinya adanya KDRT di rumah tangga seperti itu, Kang Ajat. Jadi Baik. Tapi sebenarnya menambahkan dari apa yang disampaikan Ibu Clara, memang ada beberapa hal juga yang dicurhatkan oleh guru, karena di formulir raport yang kemarin diisi itu mata pelajaran masih semua. Kemudian harus diisi dengan angka, gitu ya. Dan itu membuat guru sekolah ini terjebak untuk tetap menyampaikan mata kuliah untuk semua yang ada di raport dan harus menyampaikan angka dengan tes yang tentu ada banyak ragam tes ya. Salah satunya kemarin kalau di DKI itu rame itu tesnya ya, karena mengasosiasikan tokoh dengan tokoh yang akhirnya gurunya ditegur oleh anggota DPRD. Tapi maksud saya adalah bahwa kalau kita semangatnya dilakukan perubahan dalam pola pembelajaran, sayangnya memang saya setuju penerapan kurikulum dalam kondisi khusus ini tidak bisa terimplementasikan karena ternyata raportnya aja masih isiannya masih misalnya 15 mata pelajaran, 13 mata pelajaran, dan itu membuat sekolah dan guru harus menyampaikan mata kuliah yang sangat berat itu kepada siswanya. Mungkin ada pengalaman lain Pak Fahmi. Ya, memang dilematis ya. Sama seperti misalnya kurikulum 13. Kan sebenarnya itu kan kurikulum apa sih memadukan beberapa mata pelajaran. Iya. Tapi akhirnya di raport keluar juga tuh mata pelajaran. Pengennya kan dipadukan saja, udah jadi tuh begitu. Tapi rincian di raportnya keluar lagi. Saya sempat mengatakan dulu waktu tahun 2013, buang aja itu bukan 2013, 2015 ya. Buang aja tuh kurikulum 2013. Ya sempat akhirnya terkubur itu 2000 kurikulum, sekarang bangkit lagi dari kuburan. Maksud saya begini, kalau mau konsisten, ya rapotnya dirubah gitu. Biar kita juga gaya belajarnya, kemudian ini pembelajaran saja yang memadukan, tapi nilai mah satu-satu juga, sama juga bohong. Gitu. Saya sih pengennya ya diperkecil saja, dipersempit mata pelajaran yang dibebankan kepada siswa. Apa sih yang mau dikejar? Misalnya matematika, ya udah matematika ambil. Apalagi gitu. Jadi dipersempit saja. Yang sifatnya sosial digabungkan jadi satu. Itu jauh lebih, saya kira, ya mengurangi beban guru juga sih. Betul. Kalau mau dirubah tetap ya dirubah. Begitu saja, Kang. Iya, ini satu hal yang sangat menarik dan sebetulnya ada banyak sekolah yang sudah melaksanakan penyesuaian yang jauh sebelum pandemi mereka melakukan yang disebut dengan Merdeka Belajar begitu ya, sebelum kementerian menyampaikan itu begitu. Tapi ya karena ada sekolah yang di bawah langsung oleh pemerintah dan ternyata perubahan-perubahan yang disampaikan di atas itu tidak serta-merta juga terjadi perubahan di tingkat di bawah tadi, salah satunya form raportnya masih yang lama sehingga guru juga menjadi dilema tersendiri begitu ya. Baik, tapi ada hal juga yang saya pikir menjadi krusial ya. Jadi kalau diskusinya adalah tatap muka atau secara daring, tadi berbagai persoalan sudah muncul. Bisakah kita sebetulnya membebankan dalam tanda petik ya? Kuncinya sekarang ini ada di model pembelajaran gurunya.
Jadi mau tatap muka, mau nggak tatap muka, misalnya kalau tatap muka nanti di tahun 2021, tapi ngajarnya masih cara-cara yang lama, hanya membebankan tugas, menghafal di kelas monoton, ini malah tambah repot tadi ya, angka COVID-nya masih makin naik, gitu kan, pembelajarannya tidak berubah. Jadi yang ingin saya katakan adalah sebetulnya dari evaluasi yang disampaikan oleh Pak Pin soal ketidakberhasilan PJJ ini, diambil satu perubahan besar bagi setiap guru yang nggak berhasilnya itu di mana PJJ-nya itu. Dan bisa nggak gurunya melakukan perubahan? Di sisi lain, tadi jangan sampai tatap muka ini tetap diisi dengan ketidaksiapan guru dengan tidak melakukan perubahan nyata dalam proses pembelajaran. Pak Bin, silakan. Ya, jadi dari kementerian gongnya kan udah dibuat, yaitu Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar itu sebenarnya itulah yang diinginkan oleh pendidikan untuk menciptakan kreativitas dan lain sebagainya itu. Tapi kenyataannya penerjemahan ke bawah itu tidak siap gitu. Akhirnya guru itu juga tidak siap. Jadi pada saat belajar PJJ kemarin dan sekarang ini itu mindsetnya bukan PJJ, mindset yang dulu-dulu gitu. Sehingga apa yang dikerjakan dalam PJJ itu sebenarnya adalah pola yang lama, bukan pola yang baru sesuai dengan PJJ yang seharusnya gitu. Karena gini, PJJ ini juga udah dilakukan sebelum COVID ya di berbagai negara lain dan itu udah terus berkembang. Kita gurunya tidak dipersiapkan gitu. Nah, kalau saya lihat untuk Indonesia, guru itu memang secara keseluruhan butuh semacam standar prosedur yang penuntun lah, yang bisa dia gunakan. Dia tidak bisa dilepas begitu untuk berkreasi sendiri karena memang pendidikannya tidak mendukung dari awal dia begitu gitu. Jadi dia harus ada masa transisi kepada guru untuk bisa menyesuaikan kepada pembelajaran PJJ ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari PJJ beralih lagi nanti ke blended atau hybrid. Muncul lagi persoalan, tapi dia sedang mau menuju ke PJJ gitu. Nah, bingung lagi itu nanti gurunya bagaimana itu. Nah, maksud saya di sini adalah Kemendiknas kumpulin itu kepala-kepala dinas, dipetakan itu wilayah-wilayah menurut pola pembelajaran yang sesuai masing-masing wilayah, sesuai kondisinya. Lalu dibuat penuntun-penuntun standar prosedur untuk diikuti oleh guru itu berkreasi gitu. Kalau dilepas tidak mungkin itu, tidak mungkin. Nggak punya kompetensi mereka karena pendidikannya nggak cukup untuk itu. Baik. Itu yang saya lihat. Ini juga didasarkan pada memang secara umum ya tata kelola manajemen guru di tanah air memang masih banyak catatan begitu ya. Sehingga dukungan itu memang mau nggak mau juga harus distimulus dengan fasilitas pemerintah lah seperti itu. Baik, berikutnya Bu Clara. Tapi kan idealnya sebetulnya ya kita ini berharap pilar pendidikan ini kan apalagi di tengah pandemi ini kan kita semuanya belajar nih, diingatkan kembali. Harusnya kan keberhasilan mau pandemi mau nggak pandemi pendidikan itu sekolah, masyarakatnya dan rumahnya. Tapi kalau rumahnya tadi sudah menyerah seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya kan harusnya, walaupun nanti ada PJJ, rumah itu tetap kuat, Bu Clara. Ya, sebenarnya kayak gini. Yang perlu diperhatikan jadi catatan buat para stakeholder ya, itu adalah harus mengakui bahwa kurikulum 2013 ini belum sempurna dilakukan oleh teman-teman guru. Karena seandainya itu dilakukan, ini kurikulum 2013 ini kan sama dengan boleh kita katakan dengan Merdeka Belajar ya. Itu jadi bagaimana si guru itu
secara mandiri membuatkan tata kelola pengajaran dengan se-fun mungkin, seenak mungkin, membuat anak-anak tuh nyaman. Jadi apa namanya? Pokoknya tujuannya misalnya mau ke Bandung, ya di jalan mau berhenti kek, mau langsung kek, itu terserah masing-masing. Tapi balik lagi kayak Kang Ajat katakan, apa dukungan dari pemerintah itu ada dengan misalnya rapot, itu disosialisasikan. Bagaimana cara mengisi rapot untuk masa-masa pandemik ini. Jadi tidak ada kebingungan si guru atau bahkan si guru membuat seolah-olah misalnya nilai agama, kira-kira anak ini rajin nih kalau misalnya lagi Zoom dia mengucapkan salam atau apa. Jadi dikasih nilai 80. Yang ini belum mengucapkan salam. Jadi nilainya jadi kira-kira K2. Seperti itu. Jadi apa namanya, sifat dari kurikulum sekarang ini tuh masih terpusat pada pendekatan buku ajar dan silabus, kayak gitu. Jadi yang akhirnya, ketika si guru tidak bisa mentransfer semua, pengetahuannya, terbebanilah ke orang tua. Nah, si orang tua kan nggak tahu tentang bagaimana melakukan pendekatan belajar, anak yang kinestetik seperti apa, anak yang audio visual seperti apa, anak yang visual seperti apa. Yang mereka tahu kan anaknya itu belajar, selama ini kan anaknya pergi sekolah, belajar, pulang ke rumah, terus nanti waktunya ambil rapot, terus nanti paling para gurunya kasih laporan apa yang perlu dibantu atau kelebihannya di mana. Seperti itu. Jadi saat ini yang pandemi ini si orang tua itu harus memahami juga gaya belajar, harus juga bagaimana melakukan mempelajari berdasarkan buku ajar, bagaimana mempelajari silabus. Latar belakang orang tua kan pendidikannya beda-beda. Mungkin kalau orang tua yang punya latar belakang guru atau dosen itu jauh lebih mudah dibanding yang bukan dari pendidikan. Oke. Tapi belum tentu loh yang latar belakang guru lebih mudah loh, Bu Clara. Karena dia harus ngurusin anaknya sama anak orang lain. Jadi double gitu. Lebih repot. Kalau aku malah ya sering ditegur sama keluarga saya gini, anak orang kamu ajar baik, anak muda kayak apa, itu beban loh. Baik, tapi ini satu hal yang menarik ya. Jadi mau tatap muka, mau nggak tatap muka, sebetulnya perubahan ini harus tidak hanya guru, tetapi juga pada orang tua. Sekalipun pandemi COVID-19 ini dengan PJJ yang ya segala macam masalahnya itu mengingatkan kita memang butuh kita ini guru. Walaupun sebagai orang tua yang mengandung 9 bulan, yang memberikan makan, tetapi pola pengasuhan orang tua ini sangat beragam dan kembali orang tua mengakui bahwa guru itu ternyata penting. Dan bisa jadi nurut sama guru dibandingkan nurut sama orang yang ngasih makan sehari-hari. Lalu apa yang salah dari pola pendidikan di rumah? Nah, ini tentu harus jadi evaluasi para orang tua, saya pikir ya. Jadi para orang tua juga harus bisa memperbaiki pola hubungannya. Memang betul saya sepakat tidak semua orang tua ngerti tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Berikanlah cinta kasih itu sepanjang hari, setiap saat kepada anaknya. Supaya apa? Setidaknya kalau dia tidak mengerti tentang mata pelajarannya, tetapi dia punya kedekatan hati yang membuat anak itu menjadi tentram, menjadi tenang, begitu. Dan itu salah satu bentuk yang bisa memotivasi belajar anak. Ini kan memotivasi nggak bisa, ngasih pelajaran nggak bisa, repot gitu ya di rumahnya gitu. Dan ada hal yang menarik memang kalau bicara tentang belajar di masa pandemi COVID-19 ini. PJJ ini kan menempatkan siswa pada kondisi sesungguhnya di dalam rumah. Ada yang miskin ya dengan keterbatasannya, ada yang kaya, nyaman banget gitu kan, pakai laptopnya aja bisa 17 inch gitu ya, dan suasana belajar yang nyaman. Beda halnya dengan si miskin. Tetapi kalau tatap muka itu kan ada keadilan. Tatap muka itu membawa suasana si kaya, si miskin dalam kondisi yang sama. Nah, ini juga menjadi PR bagi para pelaku dunia pendidikan, begitu kan, terutama nanti dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah juga harus mampu untuk melihat ke depan bahwa begitu beragamnya ya anak kita itu,
Jadi jangan juga punya program itu ngeplet gitu ya, tapi harus ada banyak afirmasinya lah, kira-kira seperti itu. Baik, silakan Pak Pin tambahkan. Iya, saya melihat begini, para orang tua termasuk ya masyarakat lah, belum melihat bahwa pendidikan ini adalah aset yang mahal, pendidikan anak dan keluarga itu. Artinya investasi yang mahal dan yang harus dipertahankan gitu. Lebih suka dia cari uang dan segala macam di luaran daripada membuat anaknya ini memiliki karakter kreativitas dan kemauan belajar yang lebih baik gitu. Jadi habis waktunya, ada yang stres ketika ada terjadi begini, orang tua tidak sanggup mendidik anaknya. Terus terjadi juga bahwa anaknya tidak memiliki kreativitas yang cukup dalam meningkatkan pengetahuannya secara mandiri dan lain sebagainya gitu. Karena cenderung diserahkan ke sekolah, diantar, dijemput, itu aja mindsetnya. Nah, menurut saya ini harus berubah, nggak boleh, nggak harus, masyarakat harus sadar bahwa pendidikan untuk anak itu adalah investasi yang mahal. Jadi jangan kita ragu-ragu untuk mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, energi untuk membuat anak itu menjadi anak yang kreatif dan berpendidikan yang baik dan bisa mandiri melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhannya lebih pandai dan lebih baik ke masa depan. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat adalah persiapan ini. Guru tidak bisa lagi cara berpikir yang lalu ya. Jadi harus dinamis karena yang kita juga dinamis. Kalau lagi gimana metodenya ya dia harus memikirkan itu dengan baik. Tapi kembali lagi ke pemerintah ya, bagaimana pemerintah membuat prosedur yang baik, standar prosedur yang baik, sehingga gurunya memiliki rule dan arah untuk melakukan pendidikan itu dengan baik pada anak-anak. Sehingga anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak yang maju, yang bisa bersaing. Jangan kita mengatakan 2030 demografi bonus demografi, tapi nggak siap anak-anaknya, menjadi persoalan di kemudian hari. Itu kan catatan penting adalah bahwa anak itu adalah investasi pendidikan ya, dan para orang tua harus mampu untuk berkorban banyak demi masa depan bagi semua ya, bagi warga miskin, menengah dan juga mereka yang kaya begitu, karena ada banyak yang lupa. Karena saya setuju tadi ya, kalau bicara tentang antar mengantar anak, bahkan banyak sekali teman-teman kita ini yang saya secara ekonomi itu tinggi begitu, dia tuh dari pagi sampai sore anaknya itu berada di sekolah. Dan kebayang selama pandemi COVID-19 ini gitu kan, dia sekarang anaknya berada di rumah, kesibukannya tetap. Jadi anaknya kalau di sekolah masih mending gitu kan, ada pengasuhnya itu yang punya ilmu begitu kan, dididik. Tapi kalau di rumah dengan asisten rumah tangga yang maaf mungkin ya dengan kesibukannya juga ya ngurus kerjaan-kerjaan rumah. Ini yang saya pikir yuk kita betul ya, kita kembali ya untuk merefleksikan, ini kan akhir tahun juga ya, bagaimana peran orang tua itu juga bisa dikuatkan, di samping kita juga berharap guru bisa berbenah. Tapi Bu Clara, ada hal juga yang menarik di nanti menyambut tahun ajaran baru itu, di mana kalau kita berbicara tentang tadi sudah kurikulum, guru, kemudian juga kebijakan pemerintah. Ada hal yang mungkin luput dari perhatian kita soal apa sebetulnya prioritas nanti pada saat kalaupun memilih untuk tatap muka. Kalau saya sih lebih barusan saya kepikiran itu Kang Ajat. Jadi gini, sebelum dimulai
Ini kita bicara dari biasanya itu dari setiap tingkat kecamatan kita punya nama para guru tuh punya gugus gugus guru ya. Jadi baiknya itu gugus guru itu aktif pembelajar ya. Oke lah, saat ini kita tidak punya banyak waktu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk proyek-proyek gitu. Cuman mulai sekarang sudah mulai ditentukan mana-mana ini yang materi-materi yang benar-benar membutuhkan tatap muka, mana yang bisa juga dilakukan dengan online. Jadi misalnya gini, ada yang kalau misalnya ada satu materi yang membutuhkan praktikum, itu kan murid-murid boleh datang diminta datang ke sekolah dibagi menjadi 2 kelompok. Maksud saya seperti itu. Jadi mulai dipilah-pilah sehingga kalaupun misalnya dibuat kebijakan, keputusan, oke, masuk sekolah. Jadi ini benar-benar butuh bantuan dari stakeholder, para pemimpin pendidikan, baik pengawas, suku dinas yang paling tinggi dari Kota Madya pun itu harus membantu para guru untuk bagaimana berpikir strateginya gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi strategi dari lesson plan yang harus dia ajarkan ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak datang, guru tuh udah tahu mau ngapain anaknya. Jadi dari mulai anak itu masuk ke sekolah, belajar hingga pulang itu benar-benar dilakukan secara efisien dan efektif. Iya, karena kan yang selama ini menjadi sorotan adalah protokol kesehatan. Betul, saya setuju ya. Bagaimana tadi di awal juga Pak Pin sudah mengatakan bagaimana adaptasi kebiasaan baru itu bisa nempel di warga sekolah, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, dan juga siswa. Karena kita bersekolah di masa pandemi COVID-19. Tapi di luar itu ada juga yang harus tadi ya, betul. Bagaimana apa gitu yang memang akan menjadi sapaan pertama gitu. Karena saya ngebayangin gini, Bu Clara, Pak Pin. Pada saat nanti sekolah tatap muka, guru tuh pakai masker. Guru tuh pakai penutup atau pelindung wajah. Yeah. Kebayang nggak ngajar pakai masker dan pelindung wajah? Itu kan tidak ada ekspresi. Ya, saya bergelut di bidang komunikasi. Bagaimana mimik wajah itu menjadi penting penguat pesan. Yeah. Nah, ini harus juga dipersiapkan. Saya ingin dinas-dinas tadi ya gugus atau juga komite begitu kan memfasilitasi adanya pelatihan bagaimana memaksimalkan power dalam vokal itu untuk menjadi guru yang powerful. Ya. Karena kalau ditutup maskernya, gurunya pelan, monoton, tanpa intonasi, artikulasinya nggak jelas, malah membosankan. Udah gitu muridnya juga pakai masker, pakai pelindung wajah, duduk diam di depan meja. Saya ngebayangin justru apakah ini menyenangkan atau bahkan bisa malah membosankan. Mungkin seminggu 2 minggu sih senang ya ketemu sama teman-temannya pas di luar. Tapi di dalam kelas mereka dihadapkan pada pola pembelajaran yang membosankan. Itu saya pikir catatan yang mungkin juga bisa menjadi masukan ya. Karena nggak mudah loh, ngajar menggunakan masker itu tidak mudah. Ya, saya sendiri ada beberapa karena ya bertemu ya dalam konteks ada bimbingan secara langsung orang per orang, anak-anak usia TK apalagi SD kelas 1 kelas 2 itu susah sekali untuk diajak bicara dengan menggunakan masker. Kadang-kadang dimain-mainin ya. Dan dianya juga nggak ngerti gitu kan maksud kita tuh apa gitu karena nggak ada mimik karena gitu kan. Mimik kita menyapa hai kan kalau kita senyum kan mereka bisa merasa bahwa kita menerima betul, dia. Betul. Tetapi kalau pakai masker pakai hai kan nggak ketahuan hai gitu apa kabar gitu. Nah ini satu hal penting bagaimana power itu perlu untuk juga ditekankan karena ada mungkin juga ada guru-guru senior yang aduh ya untuk menyapa dengan powerful aja susah gitu. Jadi tidak hanya protokol kesehatan, saya pikir ya saya setuju protokol kesehatan itu yang paling utama. Di luar itu harus ada perubahan di kelas dan kelas tidak membosankan, tidak hanya duduk diam mentang-mentang tetap karena mentang-mentang tetap muka apakah harus duduk di bangku kan enggak ya? Betul enggak Bu Yanti? Iya betul, makanya saya bilang yang namanya bikin happy itu project materi PBL, project based learning. Jadi itu membuat anak-anak tuh aktif. Cuman kan dalam masa pandemi ini kan
yang namanya bersentuhan, terus nanti tiba-tiba pegang apa, itu aduh. Makanya kalau saya sih tetap pada pembicaraan saya awal bahwa baiknya oke deh satu tahun ajaran ini kita online aja dulu. Oke. Heeh. Baik, silakan Pak Pin menambahkan. Saya teringat saya sering nonton NHK televisi Jepang. Oke. Rata-rata mereka itunya face-nya itu dari bawah ke bawah hidung loh, enggak semua. Jadi hanya mulut aja ada sedikit begini gitu loh. Ya. Saya juga bingung apa mereka udah teliti, tapi saya kira mereka udah teliti itu. Nah, maksud saya ini pemerintah mesti mikirin hal-hal seperti itu untuk menjawab apa yang Kang Ajat katakan tadi. Bagaimana orang ditutup hidung dan mulut mau ketawa, ini Bapak ketawa apa enggak nih gitu kan? Betul. Terus kayak kami kemarin ada pertemuan gitu. Karena udah pakai masker dan itu semua, kita bingung orangnya dia apa enggak nih gitu. Apalagi ketemunya sekali berapa bulan gitu. Nah, Betul. itu kadang-kadang kita serba ragu, menyahutnya juga serba ragu. Itu salah satu contoh bahwa ini harus dipikirin, nggak boleh dibiarkan begitu saja terhadap guru dan anak-anak itu. Iya. Itu Betul. satu. Yang kedua, menurut saya memang banyak hal yang harus disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru kalau kita mau buka ya, khususnya di daerah-daerah yang pandemi COVID-nya itu zona merah gitu. Itu jangan sampai nanti sekolah menjadi klaster baru, itu menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu saya berpikir gini, di gerbang sekolah tentu sudah ada cuci tangan segala macam tuh. Ya. Terus sudah ada termogan segala macam. Tapi saya melihat setiap saya nggak tahu akurasi dari rapid test itu. Maksud saya itu kan berlaku 7 hari atau 14 hari ya. Betul. Ya mungkin harus dilakukan rapid test supaya kepada semua anak-anak dan guru sekali 2 minggu atau sekali berapa lama supaya betul-betul terjaga, jangan sampai karena nggak bisa kita hindari itu anak-anak itu nanti lompat-lompat lah itu, peluk-pelukan tanpa disadari kan karena kebiasaan itu, padahal ada yang OTG dan lain sebagainya. Jadi maksud saya usul mesti dipikirin itu rapid test itu dan nggak mahal kayaknya. Cuma berapa ya? Nggak nyampe 100.000 kali. Iya, dan di luar itu juga menambahkan Pak Pin, selain tadi mungkin ada tes yang dilakukan, ya umumnya orang melakukan tes di awal saja kan seperti itu, tetapi juga perlu dibangun semacam gugus komunikasi antara sekolah dan orang tua, bagaimana sekolah itu benar-benar mengetahui kondisi keluarga. Karena ada beberapa kasus yang terjadi misalnya di Jawa Tengah gitu kan, di mana anak itu ke sekolah anaknya sehat begitu, tetapi orang tuanya yang sakit dan sekolah nggak tahu orang tuanya tuh sakit. Akhirnya anak itu membawa virus dan itu menulari anak-anak yang lainnya. Jadi tidak hanya secara personal anak itu karena tadi ada OTG, tapi juga bagaimana sekolah juga tahu kondisi dari orang-orang terdekat dari anak itu. Dan ada hal yang menarik, sempat kemarin juga ada diskusi dengan guru, ada beberapa sekolah di daerah itu sudah menerapkan simulasi, kalau di depan guru katanya pakai masker, jaga jarak, gitu ya. Tapi kalau pas nggak ada guru, lagi istirahat, mereka maskernya dibuka, nutupin dagu atau cuma nutupin leher. Nah, pesan saya kalau nanti mungkin ada sebagian sekolah yang memilih tatap muka, memang tadi ya seperti Pak Pin katakan, kita tidak bisa menghindari perilaku anak, tetapi hadirlah, guru harus selalu hadir dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas pada saat makan siang atau istirahat, karena bentuk istirahatnya juga ini lagi-lagi kita tuh perlu untuk mendesain bagaimana aktivitas anak pada saat masuk sampai pulang ke rumah. Semuanya itu harus by design. Bagaimana guru bisa hadir, kan nggak ada masalah toh makan sama
siswa atau jangan-jangan gurunya juga capek, pengen ngumpul-ngumpul juga sama guru-guru lain gitu ya, saking rindunya karena nggak ketemu gitu ya. Jadi Biasanya hadir begitu. dan istirahatnya juga Biasanya perlu begitu. untuk dibentuk apa ya istirahat yang menarik gitu, tidak hanya diam-diam apa atau bahkan keluyuran dibebasin gitu aja. Silakan Bu Yanti. Sebenarnya ada Kang Ajat. Jadi dulu saya suka ngajarin anak-anak tuh main brain gym. Jadi main gini, 1, 2, 3, 4. Terus nanti 2, 3, 4. Itu Iya. anak-anak tuh senang waktu itu. Jadi saya ingat banget waktu itu hujan. Anak-anak pengen main di luar. Mereka sedih. Saya nggak boleh kasih keluar. Jadi kita main aja di dalam kelas. Banyak deh permainan. Kita bisa main tebak-tebakan gitu loh. Yang Betul. akhirnya membuat gelak tawa gitu. Gelak tawa dengan pakai masker ya tetap. Cuma jadinya waktu istirahat itu anak-anak pelan-pelan akan kerubah mindset-nya bahwa istirahat itu tidak harus lari-larian. Istirahat tuh kayak kita kalau misalnya orang kerja juga istirahat, diam sebentar itu udah bagian dari istirahat ya. Seperti itu. Jadi tidak melulu untuk hura-hura atau main sana sini. Itu perlu juga sih balik lagi sosialisasi bimbingan dari stakeholder kita kepada para guru gitu loh. Nanti ini kan jadi gini, meng-up-to-date-kan para guru-guru kita. Iya. Jadi bagaimana mensiasati permainan dinamika kelompok itu boleh dilakukan di dalam kelas. Oke. Atau tadi ya sebetulnya istirahat nggak istirahat, anak tuh nggak sadar bahwa itu sedang belajar atau sedang waktunya istirahat, karena kan pola konvensional sekarang ini kelas ini kan dibagi, ada kelas yang serius memang di dalam kelas untuk belajar, tetapi di luar kelas untuk istirahat untuk yang lain. Nah, mungkin ke depan guru itu harus tadi mendesain sebuah kegiatan yang anak ini dibawa pada sebuah hal yang menarik, padahal dia sedang belajar, gitu ya. Tetapi rasanya rasa istirahat, gitu. Nah, hal seperti itu yang memang butuh kreativitas dan inovasi dari para guru. Tapi bisa nggak semua sekolah ditantang seperti itu muncul Pak Pin dengan kondisi tata kelola guru seperti sekarang? Nggak yakin saya bisa itu. Orang tapi mudah-mudahan bisa nonton aja belum YouTube dan channel Facebook kita ya, supaya tergugah gitu. Sebenarnya Kang Ajat, kalau kita tapi di zaman aku ketika aku belajar aku kan latar belakangnya ilmu pendidikan, itu kita ada yang namanya materi kuliah dinamika kelompok. Nah, kalau teman-teman yang lulusan yang dari backgroundnya S1 pendidikan pasti tahu itu sih. Refresh lagi. Nah, ini butuh bantuan dari para stakeholder kita, karena saya tahu belakangan ini sudah dibuka keran, guru boleh dari latar belakang apapun. Betul. Asal ambil lagi sertifikasi guru itu loh. Nah, itu yang yang tidak ada dalam materi kuliah kalau ngambil jurusan umum. Kayak gitu, Kang Ajat. Baik ya. Jadi... Betul, Bu Yanti, betul. Tapi yang saya lihat adalah ini guru ini kayak butuh role gitu loh, butuh platform yang clear gitu. Gak bisa mereka dilepas begitu karena pendidikan mereka tidak cukup untuk itu selama ini. Jadi oleh karena itu, kalau mau lompat seperti yang diinginkan oleh pemerintah, mau lompat untuk menjadi bisa bersaing dengan negara lain, ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mesti benar-benar extraordinary mempersiapkan supaya guru yang kondisi yang pendidikannya begini ini mampu berinovasi dengan standar prosedur yang udah dibuat gitu. Jangan dilepas begini ya pasti bingung dia, nggak tahu dia apa yang dia nggak dididik untuk itu selama ini. Dia hanya balik lagi ke mengikuti pola mengisi gitu rapot ya, dan PS. Iya, balik lagi dia ke situ. Itu pergumulannya menurut saya. Iya, makanya tadi kan saya bilang. Sediakan deh uang berapa triliun. Enggak, sebenarnya nggak usah pakai banyak kumpulin mereka. Enggak, harus dianggap ini seperti penanggulangan COVID gitu loh maksudnya. Saya. Karena kalau menanggulangi COVID kita siapkan ratusan triliun, kenapa enggak kita siapkan untuk ini puluhan triliun misalnya supaya maju ini pendidikan ini.
Ini sedikit-sedikit Baik, silakan Bu Yanti. pas dibiarin gitu. Sebenarnya sih ini bagaimana dari para pemerhati pendidikan yang tergerak hatinya, yuk kita bantu yuk gitu loh. Jadi mereka bisa aja sih membuat pelatihan gitu loh. Dalam jangka waktu sebentar ini, paling nggak curi start dulu, curi start sebelum mulai Januari. Jadi sekarang bisa nih dipercepat kayak gitu. Jadi banyak kok, misalnya bisa menggandeng UNJ, UPI gitu, itu yang pendidikan-pendidikan yang di mana di Semarang itu kan banyak ya, atau psikolog sosial gitu. Atau dibalik sebetulnya ya juga ya, tidak hanya menggandeng itu, tapi juga kampus-kampus itu melakukan pengabdian terhadap masyarakat yang lebih masif lagi ya dalam konteks seperti sekarang ini ya, mereka yang berinisiatif. Itu sih yang akhirnya bagus untuk laporan pengabdian masyarakat dosen ya. Ya, jadi misalnya ada punya 300 mahasiswa bisa 300 garapan itu ya. Atau mahasiswanya lebih banyak daripada itu ya, pasca sarjananya bisa lebih banyak ya, membuat pengabdian masyarakatnya juga di-challenge bisa lebih banyak. Tapi kadang-kadang Kang Ajat kesulitannya adalah gini, ketika kita punya niat baik, kadang-kadang kita terkendala sama prosedural. Nah, itu saya udah berapa kali mengajukan diri mau sistem. Tunggu sampai dulu dari mulai harus ke laporan dulu berlapis. Sementara saya pikir, aduh, saya ini maksudnya, yuk, ini niat saya baik gitu loh. Kadang-kadang terkendala itu sih. Baik, jadi secara birokrasi internal institusi juga ini menjadi satu masalah. Iya, harusnya tuh dibuka. Jadi nggak keluar duit. Harus dipangkas sistemnya. Oke, ini jadi kalau saya usul sih sistemnya itu dipangkas. Sistemnya dipangkas dan informasi teknologi kan udah maju. Online aja lebih mudah kan guru itu online dan tidak ribet dia dengan segala macam itu. Iya, ini kan kalau berbicara tentang pendidikan dengan pendekatan teknologi, sebetulnya kan pandemi COVID-19 ini saya pikir mempercepat pendidikan kita harus beradaptasi dengan teknologi. Mungkin kalau kemarin kita memprediksi 10-15 tahun lagi, tapi pandemi ini membuat Indonesia ini harus lebih cepat. Artinya ya, semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mau begitu kan ekstra belajar untuk belajar online ini. Jadi kalaupun ada tadi harapan orang tua, ada sebagian juga yang memang menginginkan tatap muka, sekolah virtual itu adalah masa depan, apalagi yang mungkin sekarang usianya masih muda, Anda akan berkarir sebagai guru, sebagai dosen dalam kurun waktu yang masih panjang. Ya, itu adalah masa depan kita, begitu kan? Dan itu dipercepat sekarang. Jadi pilihannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi dan ya nanti mudah-mudahan ya ada juga penganggaran soal infrastruktur dan pembangunan lain. Nanti kita bicara di segmen lain ya di Idea Edu Talk soal Outlook 2021. Baik Pak Apin, ini ada report dari Pak Fahmi. Pak Fahmi nggak bisa gabung lagi karena ternyata gitu kan. Di Jakarta itu, kalau Pak Apin kemarin di Tarutung ya? Nah, ini juga mati. Ya, kemarin ya, di Tarutung sinyal susah, ternyata malam hari ini di daerahnya Pak Fahmi juga sinyalnya lagi jelek begitu ya, jadi nggak bisa join. Jadi saya bisa ngerasain Kang, saya bisa ngerasain bagaimana perasaan orang-orang yang di daerah di pikiran itu kemarin itu. Oh, begini rupanya. Gitu. Kebetulan ada mahasiswa saya juga di daerah, selalu saya marahin. Akhirnya sekarang saya nggak marahin lagi lah. Udah. Nah, itu. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik dan kita bisa merasakan. Jadi mudah-mudahan juga para guru yang nanti begitu kan, karena tadi ya, kondisi belajar di rumah itu memposisikan anak real dengan kondisi rumah tangganya. Jadi orang miskin dengan kemiskinannya, orang kaya dengan kekayaannya. Dan guru harus bisa fleksibel, itu yang selalu saya katakan. Jangan membuat murid itu dianggap sama, karena secara personal udah jelas ya, kita sudah belajar banyak tuh tentang multi talent gitu kan, apa yang membuat anak itu bisa
dianggap beragam, tetapi dalam kondisi sama juga sekarang ini juga penting nih para guru bisa memahami betul, itu isi yang saya minta dari para guru tuh, pahami betul kondisi dari murid-murid Anda. Ya, kalau sekarang ini kementerian sedang menggaungkan soal assessment, nah sebetulnya bukan soal assessment nasional yang menjadi isu sekarang ini adalah bagaimana guru bisa melakukan identifikasi di awal, di tengah, dan di akhir tentang kondisi sosial ekonomi, tidak hanya soal akademiknya gitu. Anak ini kayak gimana sih? Coba gurunya melakukan survei ya. Bagaimana kondisi kejiwaannya. Jangan sampai anak yang pamannya kena COVID, tetangganya kena COVID, disamakan dengan yang sehat-sehat aja. Itu kan secara psikologis juga akan lain. Dan itu yang membuat banyak anak-anak akhirnya tidak bahagia dengan PJJ ini, dan akhirnya ya untuk sebagian nanti akan ada tatap muka dengan resiko di tengah pandemi COVID-19. Baik teman-teman semuanya, Bu Clara, Pak Pin, statement terakhir di kesempatan malam hari ini, apa yang ingin disampaikan menyambut tahun semester ya genap 2020-2021. Pak Pin. Oh ya, ya jadi kalau kita ingin masuk ke semester genap 2020-2021 dengan belajar tatap muka, maka saya menyarankan sebaiknya dalam waktu yang singkat ini segera dilakukan simulasi di semua sekolah. Dan sedapat mungkin dari dinas-dinas ada panduan yang jelas, ada panduan SOP yang jelas. Kalau di COVID itu ada protokol kesehatan gitu. Nah ini juga ada protokol pendidikan, mau model seperti apa mau dilakukan di setiap sekolah-sekolah yang ada di wilayah tertentu sesuai dengan pandemi COVID-nya. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak, ya kita akan kemungkinan akan gagal dan mengalami masalah di kemudian mengulang lagi ya. Oke, baik. Silakan, Bu Clara, silakan. Ya, kalau tadi Pak Pin bilang simulasi, kalau saya catatan saya adalah tentang proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi Pak teman-teman guru, itu dosen juga, sudah saatnya kita sudah mulai mensiasati mana yang memang membutuhkan tatap muka, mana yang tidak. Supaya waktu anak di dalam waktu murid-murid kita, mahasiswa kita datang dan duduk di dalam kelas itu semua dapat dicapai dengan efisien dan efektif, seperti itu yang pertama. Yang kedua, untuk para orang tua, ketika Anda memutuskan bahwa Anda membolehkan anak Anda untuk masuk dalam untuk ikut serta dalam tatap muka, apapun itu nanti resikonya Anda harus siap. Jadi saya sih tidak akan, saya tidak mau saya sebagai pihak sekolah tidak akan mau dipersalahkan oleh orang tua murid, karena Mas Menteri kan sudah membebaskan orang tua mau atau tidak. Jadi orang tua sendiri harus siap. Nah, kalau sekiranya hanya gara-gara tatap muka Anda juga stres, mendingan di rumah aja, gitu. Itu aja Kang Ajat. Baik ya. Jadi kalau bicara tentang siap, saya selalu mengatakan bahwa S-nya itu adalah sehat, guru dan murid sehat. I-nya itu adalah izin, ya, izin dari pemerintah daerah, izin dari orang tua, izin dari sekolah. Kemudian A-nya itu adalah aksi, aksi di mana terkait dengan metode pembelajaran harus ada perubahan dari para gurunya. Dan P-nya adalah protokol kesehatan. Bagaimanapun sekolah di masa pandemi COVID-19 ini harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Mau tatap muka atau memilih tetap offline, lakukan perubahan yang membuat anak jauh lebih bahagia. Itu yang kita harapkan ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bu Clara terima kasih, Pak Pin terima kasih, dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan ID Edu Talk. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Ya, mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik lagi. Kita nanti pekan depan sudah ada rencana ya, kita ingin bicara tentang outlook pendidikan 2021. Sampai jumpa dan sukses terus untuk pendidikan Indonesia. Ya, sukses.